Halo semua, kenalin nama aku Kayla dan hari ini aku akan memperkenalkan kalian perpustakaan Cikini. Aku nggak sendirian, aku ada teman aku namanya Mahda. Dan kita langsung lanjut aja ke lantai 2-nya, naik tangga dulu. Ini tangganya banyak banget, jujur capek ya. Dan ternyata perpustakaannya tutup karena libur nasional. Sebenarnya boleh sih masuk, tapi cuman untuk ngembalin buku. Kalau untuk minjem buku nggak bisa, jadi pure untuk ngembalin buku aja. Terus di seberang perpustakaan di lantai atasnya itu ada tenan for coffee dan banyak juga workshop di sana. Jujur aku nggak tahu workshopnya apa, cuman kelihatannya kayak seru gitu gak sih. Dan di sebelah kanan ini biasanya ada yang jualan buku, kayak buku-buku bazar buku gitu, buku pelajaran, buku novel, buku anak-anak, itu banyak banget. Dan sebelah kirinya tadi ada toilet. Terus kita langsung lurus aja untuk ke lift, untuk ke lantai bawahnya. Kalau lurus lagi tuh nanti bakal ada museum, tapi harus reservasi dulu. Kita nunggu lama banget ini liftnya, tapi gak kebuka-buka, kayaknya rusak. Dan ini sebenarnya ini lama banget, tapi aku percepat aja biar cepat. Dan ini juga nggak tahu ini enak nggak jelas, udah skip aja. Terus pulangnya kita ke FM nggak boleh ketinggalan ya, karena FM ini murah banget. Ini aku sangat mempromosikan FM karena so worth it itu. Dan kita cuman beli mie dan air putih karena ngirit. Ini iklan dulu. Kayak nggak besokannya sih, minggu depannya aku sendirian ke perpustakaan Cikini. Ini maaf banget, ini nge-take videonya udah malam banget, sekitaran mungkin jam 7 atau jam setengah 8, dan masih ramai banget. Itu ada yang tenan for coffee itu masih ada, dan ini di lantai bawah ramai banget. Itu ada kopi kenangan, Thai tea-nya enak. Terus lanjut aja naik, ini masih buka ya, tutupnya itu jam 10. Dan di depannya yang tadi kosong itu ada bazar buku, yeay. Dan ini banyak banget, ini aku percepat aja karena jujur aku ngevideoinnya ini lama banget karena aku sambil ngeliat-ngeliat juga kan. Terus ini ada buku bekas, bukan buku bekas sih, lebih ke buku lama mungkin. Dan ini banyak buku anak-anak, ada buku TKA juga untuk masuk stand, masuk Polri, ini banyak banget. Dan harganya masih harga Gramet lah. Ini ada buku agama, dan ini jual Al-Quran juga, jual buku self improvement juga. Dan buku yang aku ambil ini salah satu buku kesukaan aku yang aku pinjem dari perpustakaan Cikini. Dan yang aku ambil ini juga bukunya, ini aku bacanya lewat online dan jujur itu seru banget. Kayaknya dipercepat aja karena jujur lama banget. Ini buku-buku yang ada di Wattpad ya, banyak banget. Dan covernya menarik banget. Aku rasa pengen beli, tapi ngeliat harganya, aku perlu menabung dulu ya. Dan ini dari film dari IG, sebenarnya bukan film, lebih ke short film gitu. Oke, langsung masuk aja ke perpustakaan Cikininya. Sebelumnya aku udah izin ya untuk memvideokan area perpustakaan Cikini. Ini masuk, nanti aku akan menampilkan videonya juga setelah ini. Dan ini tata cara scan barcode-nya. Pertama-tama masuk dulu ke Chrome, lalu cari Jack Litera, lalu jangan lupa login pakai NIK yang ada di kartu keluarga. Lalu di halaman profile nanti ada tulisan kode anggota, dan itu tinggal dipencet aja, nanti muncul scanannya. Dan ini di Chrome ini juga bisa tahu seberapa sering kalian masuk ke perpustakaan Cikini, dan bisa, ini ada tulisan transaksi, itu bisa lihat buku-buku yang udah pernah kita pinjam. Langsung next aja ke atas. Ini maaf agak nge-lag karena pas di video ini baterainya agak low ya. Lalu langsung aku pilih buku yang paling aku suka. Ini aku suka banget sama alurnya. Judulnya Write You a Song. Pengarangnya nama Kalea. Lalu di seberangnya itu ada tempat sastra buku juga, tempat-tempat novel. Jujur novel-novel yang di situ menurut aku lebih bagus karena aku udah sering baca buku yang di area situ. Oke, aku langsung resensi buku yang aku baca aja ya. Judul bukunya namanya Write You a Song, penulisnya Kalea.
Nerbitnya Media Kita, tahun terbitnya 2023, ukurannya 13 kali 19 cm, jumlah halamannya kurang lebih 286 halaman. Novel ini menceritakan tentang tokoh Sol yang sudah mengagumi Luan sejak SMA. Suatu hari pertemuan kembali terjadi secara tak terduga saat menjalani hari-hari biasa. Chemistry muncul karena mereka berdua memiliki kesamaan, yaitu musik, yang merupakan bagian besar dalam hidup mereka. Mereka semakin dekat lewat pengalaman musik bersama. Pada titik ini, cerita lebih banyak tentang bagaimana mereka berinteraksi, berbagi mimpi, saling mendukung, tapi juga mulai muncul tantangan. Impian musik Sol versus realita kerja, Luan yang memiliki latar belakang sendiri, jarak, dan ekspektasi. Mereka berangkat ke Vienna atau City of Music sebagai bagian dari usahanya mengejar mimpi musik. Di Vienna, harapan Sol sangat tinggi, hidup terasa lengkap. Saat kepulangan ke Indonesia, Luan tiba-tiba menghilang. Waktu berlalu sekitar 3 minggu, baru kemudian Luan menelpon Sol. Penghilangan ini jadi momen yang sangat mengguncang kehidupan Sol. Mulai muncul banyak pertanyaan, kesedihan, dan perubahan atas perasaan serta prioritas. Lalu cerita selanjutnya terfokus pada bagaimana Sol menghadapi kondisi setelah kepergian Luan, bagaimana dia mendefinisi impiannya, memutus apa yang penting, bagaimana dia bertahan saat kehilangan dan ketidakpastian. Ada proses refleksi diri, bagaimana Sol belajar bahwa hidup tidak selalu sesuai ekspektasi, tapi pilihan dan keberanian tetap penting. Ada kelebihan dan kekurangan pada novel ini. Dimulai dari kelebihannya dulu, karakter Sol dan Luan dikembangkan dengan emosional yang cukup nyata. Banyak momen yang bisa bikin aku pribadi ikut terbawa perasaan, terutama tentang impian versus realitas. Tema musik sebagai elemen motivasi dan latar membuat cerita terasa lebih hidup, menarik bagi yang suka musik atau seni, termasuk aku. Latar Vienna menambah suasana, memberikan nuansa luar negeri dan impian yang tinggi. Lalu juga ada bahasa yang cukup ringan, mudah dibaca, dan cocok untuk pembaca muda, remaja, atau dewasa awal yang mencari cerita yang romantis atau yang menginspiratif. Selain kelebihan yang sudah aku jelasin tadi, juga terdapat kekurangannya. Pada beberapa bagian, alur terasa lebih lambat. Beberapa pembaca mungkin merasa ending yang kurang kejutan atau yang terlalu aman, tergantung ekspektasinya sih. Kesimpulan dari aku, kalau harus diberi rating buku ini dari sisi cerita, karakter, tema, ataupun kesan emosionalnya, aku bakal ngasih bintang 5 untuk buku ini, karena buku ini tuh cocok untuk orang yang suka cerita romantis yang dikombinasiin dengan seni atau musik. Lalu ada di fase transisi hidup dan butuh refleksi dan mencari bacaan yang menginspirasi tapi juga nggak terlalu berat. Oke, ini bergaya dulu di depan cermin. Ini cerminnya kayak baru, soalnya aku terakhir kali ke Cikini dan itu belum ada. Terus selanjutnya aku akan memberitahu kalian gimana caranya nyari buku lewat mesin yang ada di Cikini. Ini kalau ada tulisan judul di samping kiri, kalian di sebelah kanan tinggal ngetik judul buku yang pengen kalian cari aja. Lalu kalau mau nyari lewat pengarangnya juga bisa, tinggal di setting aja. Ini aku nyoba nyari pengarangnya namanya Ziggy, yang penulis Semua Ikan di Langit. Lalu selanjutnya ini cara minjem buku, ini tinggal pencet aja peminjaman buku, lalu scan QR. Lalu kalau mau pulang jangan lupa tasnya ditaruh lagi, lalu jangan lupa scan barcode untuk ngembaliin kunci. Lalu kita pulang, kita mampir ke FM. Lalu ini ada gedung Ibis, itu Ibis kayaknya buat penginapan gak sih? Terus langsung masuk aja ke lantai 2, naik eskalator. Lalu di lantai 2 muncul deh FM. Kalau mau ke toilet di samping FM itu tinggal lurus aja ya. Menu FM itu semuanya terjangkau. Yang paling enak itu menurut aku paket combo B ayamnya. Mungkin segini aja mini vlog dari aku, semoga bermanfaat. Terima kasih.